pagi dan salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang saat ini sudah bergabung dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya maka sekalipun saat ini kita sedang mencoba bencana pandemi COVID-19, namun kita masih bisa tetap menjalankan tugas yang sudah diamanahkan, yang sudah dipercayakan kepada kita. Saya akan memperkenalkan para narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Benyaminola MPD. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak Beni. Ya, selamat pagi Ibu dan selamat pagi pemirsa. Baik, yang berikut, narasumber yang berikut adalah beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Kupang, Ibu Dr. Anda Selvina S. Detan. Selamat pagi Ibu Selvi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Kadis, ya, Bapak Kepala Ombudsman, Bapak Kepala Dinas Kota Kupang, dan para pemirsa. Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andus Bumulyai Jami MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Namun saat ini belum bisa bergabung bersama kita dikarenakan beliau sedang menghadiri undangan di salah satu stasiun televisi. Namun sebentar beliau akan bergabung bersama kita. Baik, hadirin dan narasumber kita, diskusi virtual kali ini yang diadakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil tema pelayanan penerimaan peserta didik baru dan aktivitas pendidikan di era new normal. Diskusi ini disiarkan secara langsung melalui fanpage Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan nantinya masyarakat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom komentar. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan disaring oleh tim kami yang nanti akan mempertimbangkan durasi diskusi serta relevansi pertanyaan terhadap topik yang dibicarakan. Sedikit pengantar dari saya sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Pelayanan pendidikan merupakan salah satu dari 5 pelayanan dasar yang menjadi objek pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu kegiatan pelayanan pendidikan yang rutin diawasi setiap tahunnya oleh Ombudsman Republik Indonesia adalah PPDB. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelaksanaan PPDB di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perbaikan yang cukup signifikan, namun masih ada beberapa praktik-praktik penyimpangan yang kami temukan selalu berulang dan seolah-olah itu sulit untuk diselesaikan. Seperti mungkin bisa saya sampaikan di sini, ada beberapa hal yang sering kami temukan, yaitu seringnya kami temukan adanya kelebihan rombongan belajar, berbeda dari juknis, lalu adanya praktik KTBLC, serta praktik pungutan tanpa dasar. Nah, adapun aspek lain yang tentunya menjadi pertanyaan publik saat ini, yaitu bagaimana sih pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan di era new normal ini. Dan kita sebagai orang tua tentunya khawatir, memiliki kekhawatiran untuk melepas anak kita ke sekolah saat pandemik ini. Bagaimana sih di diskusi ini kita akan mencari tahu bagaimana sih kesiapan sekolah dan dinas pendidikan dalam menyongsong PPDB 2020 dan bagaimana perlindungan terhadap anak-anak atau siswa selama berada di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian adalah pengantar singkat dari kami. Sebelum diskusi ini kita mulai, saya akan membacakan, menyampaikan beberapa aturan selama diskusi dan durasi diskusi. Jadi diskusi kita di pagi hari ini akan berlangsung selama 2 jam, di mana 45 menit pertama adalah waktu yang saya berikan kepada para narasumber kita, masing-masing 15 menit untuk menyampaikan paparan dan informasi-informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait topik ini. Lalu sesi berikutnya 1 jam saya akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan kita akan melaksanakan sesi diskusi di mana pertanyaan ini akan saya bacakan dan saya tujukan kepada narasumber siapa. Lalu di 15 menit terakhir masing-masing narasumber saya akan memintakan closing statement, diberi waktu 5 menit per
narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi pertama. Jadi sesi pertama ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Andes Benyamin Lola, MPD, untuk menyampaikan paparan terkait dengan pelayanan PPDB dan juga pelayanan pendidikan di era new normal. Kepada Bapak Beni, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, narasumber, dan juga Ibu moderator serta pemirsa dimanapun berada. Izinkan saya untuk langsung membawakan materi ini. Materi ini terkait pelaksanaan pendidikan di masa COVID-19 dan juga proses PPDB. Ini ada dua materi yang nanti secara berturut-turut akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan paparkan terkait dengan proses PPDB atau proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kedua, saya akan coba memaparkan draft terkait dengan skenario masuk sekolah pada masa pandemi COVID. Kita mulai dengan PPDB untuk tahun 2020-2021. Dasar hukum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Dasar yang kedua yaitu Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan selama masa darurat COVID-19. Prinsip penerimaan peserta didik baru kurang lebih ada 5 prinsip. Yang pertama bahwa pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara transparan. Yang kedua objektif, non-diskriminatif, berkeadilan dan akuntabel. Saya tidak perlu menjelaskan karena waktunya 15 menit untuk dua materi. Yang kedua bahwa PPDB atau proses penerimaan peserta didik baru ini dilaksanakan dengan dua pola. Pola pertama yaitu pola secara online dan yang kedua secara offline. Secara online itu dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi. Ini khusus full online, ini khusus bagi 73 SMA dan SMK. Tidak dilakukan untuk semua sekolah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa 73? Karena 73 sekolah ini yang dianggap oleh masyarakat sebagai sekolah-sekolah yang favorit. Walaupun kita tidak ada istilah sekolah favorit. Yang kedua, PPDB secara offline. PPDB secara offline ini dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri di luar 73 dari 842 sekolah di luar 73 itu melaksanakan secara offline. Dalam penerimaan PPDB, baik online maupun secara offline, ini dilaksanakan dengan menggunakan yang pertama, sonasi. Sonasi tahun ini berbeda dengan sonasi tahun sebelumnya, tahun pembelajaran 2019-2020. Tahun 2020-2021, sonasi ditetapkan sebesar 50%. Tapi ini bukan berarti bahwa
50% itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini minimal 50%, berarti bisa di atas 50% zonasi. Kemudian yang 50% sisanya itu 30% diarahkan untuk diarahkan untuk prestasi. Ya, 30% diarahkan untuk prestasi, dan prestasi dibagi atas dua bagian, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu dengan batas minimal nilai adalah 85,0. Sementara non-akademik diarahkan untuk dua hal, yaitu prestasi olahraga dan juga prestasi seni budaya. Untuk prestasi olahraga dan seni budaya ini dilakukan atau peserta didik yang pernah mengikuti event yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah dan juara 3 minimal pada level kabupaten. Itu untuk prestasi non-akademik, baik itu olahraga maupun kesenian. Sementara untuk prosentasi 30% tadi, 25% dialokasikan untuk prestasi akademik, sementara 5% itu dialokasikan untuk prestasi non-akademik. Kemudian 5% itu diarahkan atau dialokasikan untuk peserta didik yang mengikuti orang tua, tapi dengan ketentuan minimal 6 bulan paling cepat telah masuk tinggal di wilayah atau zona tersebut. Kemudian 15% untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diarahkan bagi kelompok anak dari kelompok anak dengan kebijakan khusus, dengan orang tua yang kurang mampu. Ya, kriterianya orang tua kurang mampu, tidak disyaratkan untuk prestasi atau tidak, tetapi untuk orang tua yang kurang mampu itu sebesar 15%. Perlu saya tambahkan bahwa untuk afirmasi ada beberapa sekolah di ibu kota provinsi, di Kota Kupang, ini telah dialokasikan afirmasi dari siswa ADEM atau afirmasi untuk pendidikan menengah. Ini dari daerah 3T, jadi dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka mengirim siswa untuk mengikuti program ADEM di ibu kota provinsi. Dan alokasinya telah dialokasikan untuk beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Kupang. Nah, apabila sekolah yang menerima afirmasi dari siswa ADEM ini, dari kuota yang diberikan ternyata masih sisa afirmasinya, maka bisa ditambah dengan siswa afirmasi yang ada di sekitar zona sekolah tersebut. Dan untuk afirmasi ini juga sekolah diwajibkan untuk bisa menampung siswa-siswa dengan penyandang disabilitas ringan. Ya, siswa dengan penyandang disabilitas ringan ini adalah tunagrahita ringan, siswa dengan tunagrahita ringan atau tunadaksa. Ini mereka bisa diberikan kesempatan atau peluang untuk mengisi jalur afirmasi. Lebih lanjut, PPDB online ini akan dilakukan pada tanggal, dalam konsep kami sambil menanti perkembangan lebih lanjut, konsep ini masih bersifat tentatif, tetapi akan berlangsung tanggal 15 sampai 17, maaf, dari 15 sampai 27
27 Juni 2020. Di sana dalam prosesnya ada gelombang pertama itu pendaftaran mulai dari 15 sampai 22 Juni, itu pendaftaran ulang, dan gelombang kedua mulai tanggal 23 sampai tanggal 27. Ini untuk penjadwalan secara online. Sementara untuk PPDB, SMA dan SMK secara offline, ini dilakukan mulai tanggal 29 sampai tanggal 29 Juni sampai tanggal 3 Juli 2020. Maaf, 29 sampai 10 Juli, maaf. Ya, sampai 10 Juli. Karena di dalamnya ada proses untuk pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Nah, itu kurang lebih gambaran terkait dengan PPDB untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Sementara untuk skenario masuk sekolah pada tahun pembelajaran 2020-2021 dapat kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, kita sama pahami bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan, walaupun dalam masa pandemi COVID ini yang pertama adalah untuk memenuhi hak dari anak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, bahwa Juknis ini disusun dengan tujuan agar warga belajar juga bisa yakin dan terlindungi dalam proses pembelajaran pada masa COVID ini. Warga belajar bisa yakin bahwa mereka terlindungi dari penularan COVID walaupun proses pembelajaran bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga juga Juknis ini bertujuan untuk mencegah penyebaran. Dan yang keempat, Juknis ini juga memberikan dukungan bagi orang tua siswa dan semua pemangku kepentingan, dukungan psikososial bagi semua pemangku kepentingan bahwa proses pendidikan itu bisa berjalan tanpa artinya dengan penularan yang sangat-sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Sementara prinsip dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID ini, prinsip yang pertama bahwa keselamatan dan kesehatan warga didik atau warga sekolah ini menjadi prioritas utama. Yang kedua, bahwa proses pembelajaran itu dapat dilakukan secara bermakna. Jadi proses pembelajaran harus dilakukan secara bermakna. Jadi tidak seperti kita lakukan pada pembelajaran normal di kelas. Namun proses pembelajaran ini dapat dilakukan secara bermakna agar siswa juga tidak terbebani dengan kurikulum yang begitu padat. Yang mau dicapai di sini adalah proses belajar yang bermakna, sehingga siswa dalam masa pandemi ini bisa mengisi waktu untuk memperoleh pengetahuan yang bermakna. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam proses pembelajaran di masing-masing sekolah tentunya dengan berbagai karakteristik, sehingga kita juga memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk bisa menerapkan metode yang sesuai. Ada beberapa metode yang ditawarkan dalam proses ini, tetapi dalam implementasi di sekolah itu kita sesuaikan dengan kondisi warga belajar yang ada di sana, kondisi sarana prasarana yang tersedia, dengan kondisi ketersediaan tenaga guru yang ada di sana. Dan yang terakhir, bahwa
diharapkan dalam masa pandemi ini komunikasi antar pemangku kepentingan, baik dinas dengan sekolah, sekolah dengan orang tua murid, dengan semua komponen ini, terutama Satgas penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa ataupun langkah yang diambil kemudian bisa memberi hasil yang positif. Iya, jadi terkait dengan penerapan metode atau model yang pertama, belajar dari rumah, ini dengan melihat level penularan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mulai dari oranye dan kuning, ini kita tidak bisa menerapkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tetapi pembelajarannya dari rumah. Sementara untuk level hijau, ini kita pertimbangkan untuk pelaksanaan di sekolah, tetapi dengan ketentuan. Dengan ketentuan, ada beberapa protokol pendidikan yang harus ditetapkan. Yang jelas bahwa protokol kesehatan itu menjadi hukum yang wajib diterapkan. Ditambah lagi dengan beberapa protokol pendidikan, dan karena protokol kesehatan dan pendidikan diterapkan di sekolah, maka saya minta izin untuk menyebut dia sebagai protokol pendidikan dalam masa pandemi COVID. Untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah, ya, untuk pembelajaran di sekolah, sistem pembelajaran atau siswa itu dapat kita bagi dengan dua pola. Pola pertama dengan sistem shift, kita split menjadi dua kelas atau dua rombel, yaitu rombel shift pertama dan rombel shift kedua untuk satu kelas, atau sistem silang. Nah, sistem silang ini bisa kita terapkan dengan cara secara bergantian. Kelas 10 dan kelas 12 mungkin masuk pada hari tertentu, sementara kelas 11 dan kelas yang lain akan masuk pada hari tertentu. Kemudian waktu atau durasi pembelajaran ini juga dikurangi waktunya. Dari 45 menit per jam pelajaran, durasinya kita turunkan menjadi 35 menit. Itu dari aspek waktu, kita turunkan waktunya. Dari aspek materi pembelajaran, ini juga tidak semua mata pelajaran wajib dipaparkan dalam tatap muka. Kalaupun ada mata pembelajaran yang kami tawarkan terkait dengan literasi, terkait dengan numerasi, dan juga karakter. Nah, dua hal, numerasi dan literasi, ini diimplementasikan dalam bentuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran peminatan untuk SMA, sementara untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan muatan peminatan. Nah, ini bisa dilaksanakan dan penugasan dapat diberikan kepada siswa dengan cara pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi dalam bentuk penugasan, satu tugas untuk beberapa mata pelajaran. Ini bisa diberikan kepada siswa sehingga siswa tidak terbebani. Jadi ada beberapa protokol baik secara umum maupun secara khusus, ini coba kami susun untuk nanti dipedomani. Ada protokol secara umum, itu ada protokol kesehatan yang umum untuk diterapkan di sekolah.
ada protokol kesehatan untuk sarana prasarana. Jadi pembersihan sarana prasarana sebelum dan sesudah proses tatap muka. Kemudian ada protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Ini kita bisa lihat bahwa secara detail kita coba merumuskan, tetapi kalau seandainya sebentar ada masukan, saya pikir dengan lapang dada kami siap untuk menerima dalam rangka memperbaiki juknis kami ini. Kemudian ada protokol kesehatan untuk warga sekolah selama di sekolah. Nah, bagaimana berperilaku di sekolah? Ini tetap harus tentunya diatur sehingga guru-guru dan juga siswa mematuhinya. Dan yang terakhir itu protokol terkait dengan setelah proses pembelajaran, mereka harus segera pulang menuju ke rumah. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kami coba merumuskan agar siswa dan warga sekolah bisa mematuhi. Apabila dengan protokol ini kita semua warga sekolah mematuhi, saya tidak memberikan jaminan, tetapi saya yakin bahwa warga sekolah akan terhindar dari penularan COVID-19. Nah, selama di rumah tentunya warga sekolah juga tidak boleh kemana-mana untuk mencari kawan dengan virus, karena kalau dia di rumah, dia pergi ke pasar, ketemu dengan orang yang terinfeksi, nah kemudian dia datang masuk sekolah, dia bagi-bagi kasih teman yang lain. Nah, tentunya hal ini kita tidak harapkan. Itu himbauan kami, kiranya setelah juknis ini jadi, ini bisa dipraktekkan, diterapkan di sekolah, dan keselamatan, kesehatan warga sekolah pasti akan terjamin. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kurang lebihnya saya minta maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini putus lagi kan? Baik, terima kasih Bapak Beni atas pemaparan yang telah disampaikan. Menarik di sini yang kami tangkap yaitu bahwa PPDB berlangsung melalui dua skema, yaitu skema online, di mana yang mengikuti skema online ini adalah 73 SMA dan SMK di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan skema offline, di mana yang mengikuti adalah selain dari 73 SMA SMK yang sudah melaksanakan skema online. Lalu untuk zonasi juga ada perubahan dari tahun sebelumnya, di mana untuk zonasi ini 50%, lalu jalur prestasi sebanyak 30%, jalur kepindahan orang tua 5%, dan jalur afirmasi sebanyak 15%. Baik, itu sangat menarik Bapak. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua. Saya sapa kembali Bapak Dumulya Hijami, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Selamat pagi Bapak Dumul. Ya, selamat pagi Bapak Dumul. Baik, Bapak Dumul sepertinya masih belum bergabung bersama kita. Kita langsung saja ke narasumber yang berikut, yaitu Ibu Dr. Anda Selvina S. Detan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kupang. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Selvina. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Selamat pagi Bapak Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Moderator, dan selamat pagi bagi semua pemirsa. Salam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami SMA 3 Kupang yang ditunjuk dari perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur untuk memaparkan sesuai dengan jadwal yang diberi kesiapan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 3
dan pemberian layanan pendidikan era new normal SMA Negeri 3 Kupang. Yang pertama, kesiapan PPDB online tahun 2020-2021. Berpedoman pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019-2020, sekolah telah mempersiapkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021 di bawah koordinasi Wakasek Kesiswaan, beberapa Bapak Ibu guru yang berkompeten dan operator sekolah. Yang kedua, mempersiapkan sarana, prasarana, fasilitas pendukung kegiatan PPDB seperti ruangan pelayanan panitia, komputer, dan jaringan internet. Yang ketiga, teknis pelaksanaan PPDB online tahun ajaran 2020-2021. Kami menunggu juknis pelaksanaan PPDB online tahun ajaran 2020-2021 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Materi yang kedua, kesiapan pemberian layanan pendidikan era new normal tahun 2020-2021. Sekalipun kami belum mendapatkan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, tetapi kami sekolah berupaya untuk mempersiapkan beberapa hal, sementara menunggu petunjuk teknis dari sekolah. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Bapak Kepala Dinas, Surat Edaran ke-6 Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masa pembelajaran di rumah atau home learning yang menekankan bahwa pelayanan pembelajaran kepada peserta didik harus dan kontinu dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik. Maka sekolah mereview struktur kurikulum sekolah dan merancang standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP sekolah dalam pelayanan pendidikan era new normal. Yang pertama, mereview struktur kurikulum sekolah. Struktur kurikulum 2013 yang begitu kompleks, yang situasi pelaksanaannya tentu tidak didukung oleh situasi pandemi COVID-19. Maka bersama tim pengendali mutu sekolah atau TPMS dan Bapak Ibu Koordinator MGMP mereview kurikulum sekolah dengan berpatokan pada analisis prioritas dengan tetap penekanan pada pengetahuan dan keterampilan inti serta mengintegrasikan kecakapan hidup, informasi tentang COVID-19 dan era new normal, tatanan hidup baru dalam pembelajaran. Langkah-langkah analisis prioritas kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis untuk meminimalisir kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan fokus penekanan atau prioritas pada ketercapaian KD esensial yang tergambar pada indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK esensial. B. Mengintegrasikan kompetensi kecakapan hidup pada semua mata pelajaran dengan fokus pada informasi seputar COVID-19 dan pemberlakuan era new normal atau tatanan hidup baru. Karena guru dan peserta didik adalah agen atau corong informasi dan edukasi masyarakat. C. Bagi Bapak Ibu guru yang meramu dan merancang skenario pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dengan penekanan pada 3 aspek utama, yaitu apa, siapa, dan bagaimana. Apa? Penekanan pada isi atau konten
materi yang harus diajarkan harus tetap selaras dengan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, siapa? Penekanan pada profil pembelajaran, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana? Penekanan pada desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Jika masa home learning diperpanjang atau pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan, era new normal pasti diberlakukan. C, D, meningkatkan kompetensi pendidik, dalam hal ini Bapak Ibu guru, dalam menggunakan IT dalam pembelajaran dengan teknis diatur sesuai protokoler kesehatan tentang penggunaan aplikasi pembelajaran, baik itu menggunakan Google Classroom, Cooper School, Rumah Belajar, dan lain-lain. D, semua perangkat pembelajaran, terutama silabus dan RPP, akan ditelaah oleh kepala sekolah dan tim sebelum digunakan dalam pembelajaran. F, pelaksanaan pembelajaran di rumah sementara akan tetap menggunakan metode online dan offline, seperti laporan tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Akan disempurnakan lagi sesuai dengan data evaluasi yang diperoleh sambil kami menunggu teknis pelaksanaan pembelajaran era new normal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. G, memaksimalkan tim home learning sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru BPBK, Wakase Kurikulum, wali kelas, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah untuk mengetahui kemajuan, hambatan, dan tawaran solusi. Yang kedua, rancangan operasional prosedur atau SOP sekolah untuk pelayanan pendidikan era new normal. Kebijakan pemberlakuan era new normal dalam pendidikan, pembelajaran di sekolah memiliki dinamika tatanan hidup yang unik di masa pandemi COVID-19. Karena di satu sisi keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik harus diutamakan. Oleh karena itu, sekolah merancang dan menyiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan rambu-rambu protokoler kesehatan sebagai berikut. A, membentuk tim Satgas COVID-19 sekolah yang meliputi tim UKS dan PMR. Sekolah, dalam hal ini guru dan siswa, sebagai tim monitoring dan edukator. B, menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan. C, memberikan edukasi kepada warga sekolah tentang pola atau tatanan hidup baru di masa pandemi COVID-19. D, menyiapkan sarana dan fasilitas cuci tangan di sekolah, menyiapkan hand sanitizer di setiap ruang kelas dan tempat lain yang strategis di lingkungan sekolah. F, menyiapkan masker untuk semua warga sekolah. G, membersihkan sekolah dan setiap ruangan, baik itu ruang kelas atau ruang lain yang digunakan, serta peralatan, dalam hal ini meja kursi dan lain-lain, dengan penyemprotan disinfektan. Demikian paparan kami. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Selvina SD Tan atas pemaparan yang sudah disampaikan. Menarik di sini yang saya tarik kesimpulannya, yaitu untuk SMA Negeri 3 Kota Kupang ini, PPDB online masih menunggu Juknis PPDB online dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena saat ini masih dalam pembahasan. Lalu yang berikut, poin yang disampaikan oleh Ibu Selvina tadi, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, sekolah masih mereview struktur kurikulum sekolah
dan merancang SOP untuk pelayanan pendidikan di tatanan baru ini. Di mana SOP yang akan dibentuk ini memperhatikan yang pertama adalah pembentukan tim Satgas COVID-19 di sekolah yang terdiri dari tim UKS dan tim PMR sebagai tim monitoring dan edukator kepada para siswa dan guru-guru yang ada di sekolah. Lalu yang poin berikut di dalam SOP yang nanti akan dilaksanakan itu menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan dan juga tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan pendidikan. Lalu yang berikut edukasi terhadap tatanan normal itu sendiri serta mempersiapkan sarana dan fasilitas seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer dan pengadaan masker kepada para siswa dan guru serta pembersihan ruang kelas dan ruang-ruang lain yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan Ibu Selvina. Kita masuk ke narasumber kita yang terakhir. Saya akan mencoba kembali menyapa Bapak Dr. Andes Dumulyai Jami, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Selamat pagi Bapak Dumul. Ya, sepertinya masih belum tersambung. Oh ya, sudah. Selamat pagi Bapak Dumul. Halo Bapak Dumul, selamat pagi. Saya coba menghubungi lagi Bapak Dumul. Selamat pagi Bapak Dumul, apa sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, sepertinya Bapak Dumul masih belum bisa bergabung bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin kita sambil menunggu bergabungnya Pak Dumul, karena ternyata beliau masih berada di studio RRI Kupang. Jadi ini kita langsung melangkah ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi kita melangkah ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sesi ini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan dari warga-warga yang sudah disaring oleh tim kami. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bacakan, namun kita akan skip pertanyaan untuk Dinas Pendidikan Kota Kupang. Baik, pertanyaan pertama, ini saya bacakan dari Bapak Nobel. Dari Bapak Nobel ini ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana beliau bertanya, untuk PPDB ini Bapak, apakah boleh mereka mengetahui 73 sekolah SMA SMK di Kota Kupang ini yang melaksanakan PPDB secara online Bapak? Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Beni. Mungkin dijawab. Baik, untuk hal itu saya pikir bukan sesuatu yang tabu. Jadi setelah juknisnya ditandatangani, kita akan sosialisasikan untuk 73 sekolah yang tersebar di 22 kabupaten kota. Ya, mungkin itu. Bisa. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk Bapak Nobel, ya, terima kasih Bapak Beni untuk jawabannya. Jadi untuk Bapak Nobel, untuk 73 sekolah ini disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini karena juknisnya belum ada, sehingga nanti ketika juknisnya sudah terbit, tentunya akan disosialisasikan kepada masyarakat sekolah-sekolah mana saja yang akan melaksanakan PPDB secara online ini. Baik, pertanyaan yang berikut dari Bapak, ini saran dari Bapak Ronald Buik. Saran ini disampaikan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SMA 3 juga tentunya sebagai praktisinya, di mana di sini beliau menyarankan agar Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menegaskan sekolah-sekolah yang melakukan pungutan uang komite, sebab di PPDB kali lalu terdapat beberapa sekolah-sekolah yang masih melakukan
pungutan uang komite di sekolah, di mana hal itu melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Mohon tanggapannya Bapak Beni dan juga mungkin Ibu Selvina sebagai kepala sekolah. Silakan Bapak Beni dulu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi terkait dengan dana komite ini ya memang banyak dipersoalkan. Tetapi kondisi kita tidak bisa pungkiri bahwa sekolah membutuhkan dukungan dari komite. Nah, salah satu dukungannya yaitu ada sumbangan dana komite yang digalang oleh komite dalam rangka untuk memperlancar proses pembelajaran di sekolah. Nah, dana komite ini dipungut berdasarkan, maaf istilah pungut ya, saya salah menggunakan. Artinya dikumpulkan itu berdasarkan kesepakatan antara komite dengan orang tua siswa. Ya, jadi hasil kesepakatan itu kemudian dirumuskan untuk dikumpul, dihimpun, digalang untuk mendukung proses pendidikan di sekolah. Karena dana BOS yang ada itu sebenarnya belum cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Namun di dalam penggalangan dana komite ini kami berharap bahwa kepala sekolah bersama dengan komite dan komite bersama orang tua ini harus ada keterbukaan. Artinya bahwa kepala sekolah menyusun rencana kerja anggaran sekolah, kemudian melaporkan kepada komite ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh komite. Nah, apabila komite merestui itu, maka dari dasar itulah komite memutuskan untuk melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana dari orang tua siswa sebagai bentuk sumbangan atau partisipasi orang tua siswa dalam proses pembelajaran. Dalam Permendikbud 75 hal ini tidak ditabuhkan. Jadi penggalangan dana oleh komite itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru itu memberatkan. Jadi harus melalui satu komunikasi yang baik dan benar. Saya mau sampaikan juga bahwa kebanyakan kita itu lebih senang semuanya gratis. Lebih senang kita dapat semuanya gratis dan seberapa kurang kita ya. Kita dalam menyikapi sesuatu, kita mau segala sesuatu itu diperoleh tanpa ada pengorbanan. Nah, ini investasi sumber daya manusia itu tidak saja tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Nah, bentuk tanggung jawab masyarakat salah satunya di bidang pendidikan melalui penggalangan dana komite untuk mengisi kekurangan pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan sekolah. Saya pikir dari kami itu dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Beni atas penjelasannya. Ini tanggapan dari Dinas Pendidikan Provinsi atas usulan dari masyarakat ini. Yang dimaksud dengan pungutan ini diganti istilahnya ya, bukan pungutan, tetapi penggalangan dana yang berfungsi untuk membantu pendanaan yang sebenarnya melalui dana BOS ini kurang begitu. Nah, penggalangan dana oleh komite ini wajib dilakukan dalam bentuk pertemuan yang tentunya nanti akan disepakati bersama antara orang tua murid dan juga komite sekolah. Terima kasih Bapak Beni. Mungkin saya minta respon dari Ibu Selvina terkait dengan usulan dari masyarakat ini. Silakan Ibu Selvina. Terima kasih. Jawaban dari Bapak Kadis itu juga benar. Yang perlu kami menggarisbawahi lagi bahwa memang sekolah tidak bisa terlepas dari partisipasi orang tua murid. Dan yang kami peroleh di sekolah
itu atas kesepakatan dari orang tua murid. Namun untuk tahun ini, mulai tahun ajaran baru ini, penggalangan dana kebutuhan itu bukan lagi dari komite yang mengetahui, tetapi langsung dari sekolah. Setelah sekolah menyusun RAKS, dan kebutuhan itu apabila masih kurang dana BOS yang ada kurang, maka ditambahkan dari sumbangan orang tua. Jadi namanya iuran pengembangan pendidikan. Ya, sedangkan untuk komite menggalang dana untuk kegiatan dan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Selvina atas penjelasannya. Senada tadi ya dengan yang disampaikan oleh Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa penggalangan dana ini bertujuan untuk bagian dari partisipasi orang tua murid terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran yang lebih baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini titipan pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami. Jadi beliau ini saat ini terlibat dalam pendampingan di sebuah panti asuhan, di mana dalam proses pembelajaran ini terjadi di rumah. Nah, ada beberapa pengalaman yang beliau ambil dari pembelajaran di rumah ini yang perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan terkait. Yang pertama, dimohon agar setiap guru yang menjadi moderator baik pada tiap grup WA itu memiliki pengalaman yang memiliki keseriusan dalam menjadi moderator, di mana kebanyakan moderator ini bercanda di dalam grup WA tidak pada tempatnya begitu. Lalu yang berikut, ada pengalaman di mana guru begitu emosional saat berkomunikasi di dalam grup WA, padahal hanya karena sebatas masalah di mana sebagian siswa belum bergabung pada saat jam pelajaran berlangsung. Bahkan pernah ada guru yang memerintahkan admin grup untuk segera membuat grup baru dengan tujuan agar anak yang tidak bergabung saat itu tidak bisa mengikuti materi yang berlangsung. Tentu saja ini adalah pola mendidik yang tidak baik, dan sepertinya guru lupa bahwa ada kemungkinan besar wali murid itu tergabung di dalam grup WA tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, perlu diingatkan bahwa pembelajaran online ini masih terdapat beberapa hambatan-hambatan teknis yang bisa terjadi kapan saja. Karena itu guru perlu untuk lebih dewasa lagi dalam berkomunikasi melalui medsos. Mohon tanggapannya Bapak Kepala. Satu lagi Bapak, mohon maaf, ini pengalaman juga dari beliau, yaitu pernah ada 2 mata pelajaran itu berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Namun ini karena guru mata pelajaran ini dia membuat jadwalnya tersendiri. Bahkan ada yang bisa menggeser maju mundur jam online dalam waktu singkat. Nah, kurangnya koordinasi ini menyebabkan beberapa siswa-siswa ini tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Usul konkret dari beliau, yang pertama, sekolah perlu mengatur kelas online dengan baik, harus lewat administrator yang khusus, jadi harus ada satu admin khusus yang mengatur jadwalnya, sehingga tidak terjadi pendobelan dan penumpukan mata pelajaran. Lalu yang berikut, usulan kedua, proses belajar mengajar di rumah tidak harus online, sebab banyak juga siswa-siswa yang tidak memiliki handphone sendiri, ada juga siswa-siswa yang tidak bisa mengakses internet kapan saja, dan tidak semua orang tua wali itu bisa mendampingi anak dalam mengakses internet. Karena itu, model offline ini perlu menjadi pilihan yang memudahkan masyarakat. Jadi usulnya itu adalah memanfaatkan website, blog, yang mudah bagi anak-anak untuk mengakses mata pelajaran sehingga materinya bisa di-download dalam batas waktu tertentu. Oke, ini adalah usulan dari salah satu guru. Mohon untuk tanggapan dari Bapak Kepala Dinas dan juga mungkin sharing pengalaman dari Ibu Selvina sendiri. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Kepala Dinas.
eh, katakanlah ada pergeseran waktu yang mendadak sehingga tidak diikuti. Saya pikir kita semua berpikir mau segala sesuatu itu ideal. Saya mau sampaikan begini. Yang pertama bahwa dalam darurat COVID ini kita sudah ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu pada saat tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 4 April. Kemudian yang kedua itu pada tanggal 6 April sampai 21 April. Kemudian yang ketiga itu dari tanggal 22 April sampai 30 Mei. Dan yang keempat ini dari tanggal 2 Juni sampai waktu yang tidak kita tentukan. Nah, dalam kondisi darurat ini tidak ada diklat khusus untuk kita mempersiapkan guru-guru secara baik. Ini dia jadi begitu saja, dan dalam kondisi yang namanya darurat, segala sesuatu tentunya harus dilakukan secara cepat dan tanpa persiapan yang baik. Sehingga saya minta maaf Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin merasa kurang pas. Nah, saya minta mari kita sama-sama anak-anak kita perhatikan dan kita bisa saling memahami bahwa kondisi pandemi COVID ini itu datang dengan serta-merta dan tidak direncanakan. Sehingga kami dari dinas juga dengan serta-merta membuat petunjuk, membuat surat edaran, walaupun tidak detail, tetapi sekolah sudah bisa menanggapi secara baik dan bisa mengimplementasikan proses pembelajaran secara baik pula. Nah, kemudian bahwa kalau ada candaan di dalam, saya pikir itu adalah upaya guru mungkin untuk menciptakan suasana keakraban, untuk menciptakan suasana tidak terlalu formal. Karena kalau dalam satu proses pembelajaran terlalu formal juga, kemudian pembelajaran bisa tidak bermakna. Nah, dia menciptakan suasana itu masing-masing orang, masing-masing guru dengan polanya sendiri-sendiri. Jadi ada yang bercanda, ya mungkin dinilai berlebihan, saya minta maaf. Karena masing-masing dengan karakter yang berbeda, dengan cara yang berbeda, kita yang mendengar juga tentunya dengan nilai yang, oleh sebab itu, mari kita sikapi ini secara baik. Karena tidak ada guru yang ingin menjerumuskan siswanya. Saya percaya itu. Tentunya berharap kepada para guru atau tenaga pendidik untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang patuh di media sosial yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikut bahwa terkait dengan pergeseran waktu, nah ini ya kembali lagi bahwa karena suasananya dilaksanakan serta-merta sehingga kemungkinan belum terkoordinasi secara baik. Nah, untuk itu saya minta kebetulan ada Ibu Kepala SMA Negeri 3 Kupang. Ini beliau sebagai representasi dari para kepala sekolah SMA SMK yang ada di NTT, saya himbau supaya wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini bisa mengkoordinasikan proses pembelajaran di rumah sehingga tidak terjadi tabrakan waktu. Apalagi dilakukan lewat Zoom atau media-media lain. Kalau pemberian penugasan lewat WhatsApp, mungkin ya bisa dikirim kapan disepakati waktu untuk dikirim balik sebagai feedback dari peserta didik. Kemudian bahwa
ada siswa yang tidak bisa mengikuti secara online. Dalam arahan kami ke sekolah, baik dalam surat maupun dalam bentuk instruksi gubernur, itu sudah jelas digambarkan bahwa online, offline, dan juga manual. Kita di NTT kenal ada 3, online, offline, dan manual. Nah, kalau di tingkat nasional dia cukup kenal 2, online dan offline. Yang manual juga masuk dalam kategori offline. Tapi kami coba membedakan secara spesifik antara offline dengan manual. Jadi offline kami coba memberi makna bahwa itu dia masih menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan data atau informasi pembelajaran secara digital, diolah secara digital, namun tidak memiliki jaringan internet sehingga dia tidak bisa langsung berkomunikasi. Tetapi prosesnya secara offline, jadi menggunakan materi pembelajaran secara digital. Sementara secara manual itu memang benar-benar diarahkan bagi siswa atau guru yang tidak memiliki sarana prasarana IT, bahkan jaringan internet. Itu manual, bisa dengan buku, bisa dengan modul, bisa dengan fotokopian, dan lain sebagainya. Nah, itu kita coba bedakan sehingga kita katakan bahwa ada online, ada offline, dan juga ada manual. Nah, ini sekolah bisa memilih. Dan saya minta guru-guru juga bisa berkompromi dengan siswa. Sehingga dalam implementasinya, ini disesuaikan dengan kondisi guru dan juga kondisi siswa. Supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak Bapak Beni atas penjelasan dan informasi yang sangat penting ini. Baik, sebelum saya meminta tanggapan singkat dari Ibu Selvina, saya sapa dulu Bapak Dr. Andus Dumulyahi Jami MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang yang saat ini sudah bergabung dalam diskusi virtual kita pagi ini. Selamat pagi Bapak Dumul. Selamat pagi. Bisa, suaranya bisa Bapak? Belum bisa ya? Ini sepertinya audionya masih belum tersambung dengan kami, Bapak Dumul. Bisa di-unmute dulu. Baik, sambil kita menunggu Bapak Dumul untuk menyambungkan audionya dengan kita, saya ke Ibu Dr. Anda Selvina dulu. Beliau akan menyampaikan tanggapan singkat, Bu, ya, terkait dengan usul yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Ibu Selvina. Terima kasih pertanyaan dan usul yang diberikan. Kami dari pihak sekolah sudah melaksanakan sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Yang pertama, untuk pelaksanaan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, kami sekolah melalui Wakastek Kurikulum membuat jadwal pelaksanaan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Satu hari itu 2 mata pelajaran dengan durasi waktu. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 10 dan beristirahat lagi dan sampai jam 12. Jadi itu sudah ada jadwal. Lalu dalam kegiatan pelaksanaannya, itu selain Bapak Ibu guru, juga jadwal itu kami dari sekolah kirim langsung kepada orang tua murid melalui WA. Sehingga selain Bapak Ibu orang guru, Bapak Ibu orang tua murid juga mampu memonitor. Tetapi mungkin ya dalam pelaksanaan yang tadi keluhan itu, kemungkinan itu ada pada kami, itu adalah siswa kami, maka pada kesempatan ini kami mohon maaf. Kalau mungkin ada guru yang banyak, ada sedikit candaan dan mungkin ada emosional sedikit. Tapi perlu disampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran online,
wadahnya saja yang berpindah. Tadinya belajar di sekolah, dipindahkan di rumah. Itu artinya bahwa kedisiplinan siswa itu juga dituntut. Sehingga jadwal yang sudah ditetapkan itu diharapkan dipatuhi dengan itu. Sehingga tidak tumpang tindih. Ya, lalu diharapkan juga ya memang untuk kami sama 3 orang tua sudah sangat sekali membantu. Sudah sangat sekali membantu. Dan kami pihak sekolah supaya pemirsa mengetahui bahwa di sekolah itu kami ada tim monitoring. Selain pantauan dari Bapak Ibu wali kelas, ada laporan dari siswa kepada Bapak Ibu wali kelas, ada juga dari guru BPBK. Ada memantau sekaligus dan laporan itu disampaikan juga kepada kepala sekolah dan tim dan wakasek kurikulum. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu ada laporan yang disampaikan oleh guru kepada sekolah. Selain guru mata pelajaran, ada juga wali kelas sehingga mampu mendata siswa mana yang belum. Dan kalau ada siswa kami yang ada mengalami kendala, maka guru BK dan wali kelas langsung mencari tahu apa sebabnya. Ada yang memang kami sadari bahwa tidak semua anak yang memiliki fasilitas lengkap. Ada sebagian di antara mereka ada yang tidak punya, tetapi atas dukungan koordinasi dari guru BK dan Bapak Ibu guru BK dan wali kelas, orang tua dalam satu keluarga itu bisa meminjamkan HP Android-nya. Sehingga sekolah memberikan pulsa, ya, karena sekolah memberikan subsidi pulsa untuk para siswa. Pulsa itu bisa diisi di keluarganya, baik itu kakaknya atau bapak dan mamanya, sehingga anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Jadi kami merasa bahwa memang ya mungkin ya ada 1-2 anak, tetapi bagi kami itu tidak berarti. Ya, dan perlu kami tegaskan bahwa kami mengakhiri kegiatan belajar dari rumah itu BDR yang disingkat itu dengan penilaian akhir semester yang disingkat dengan PAS semester genap atau PAS 2 tahun ajaran 2019-2020 itu dengan online. Dan dalam pelaksanaan online itu ujian PAS itu online full mata pelajaran. Jadi sebelumnya itu diadakan simulasi. Simulasi didahului dengan guru, Bapak Ibu guru, dan juga siswa untuk mengecek kesiapan orang tua. Kesiapan orang tua terhadap kesiapan orang tua terhadap anak dan anak juga untuk menghadapi ujian. Jadi pada prinsipnya ya memang tidak 100% ya berjalan dengan mulus. Tetapi kurang lebih 90-an% berjalan dengan baik. Dan kami mengapresiasi. Lewat kesempatan ini juga saya berterima kasih ya, kepada Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Negeri 3 yang begitu antusias mendukung anak-anak. Kami berharap tidak sampai di sini saja. Kalau masih ada lanjut ke depan, ini terus digalakan. Ini wadah dan momen yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvina atas tanggapannya dan atas sharing pengalamannya yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Kami berharap sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti contoh baik yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Kota Kupang ini. Baik, saya mohon izin kepada para narasumber untuk kembali menyapa Bapak Dumul. Baik, terima kasih. Pertama saya mohon maaf dulu. Saya mohon maaf dulu karena saya masih di RI tadi, sehingga baru datang bergabung. Baik, untuk PDB di wilayah Kota Kupang ada 10 SD negeri Impres yang online dan 10 SMP negeri yang semua SMP negeri itu online. Sedangkan 74 SD negeri Impres lainnya itu offline. Ya, ini khusus jalur zonasi kita menggunakan online penuh. Artinya semua bahan itu persyaratan yang harus peserta didik sampaikan itu melalui online
tanpa melalui offline. Jadi untuk PPDB tahun 2020 kami menggunakan zonasi penuh, online penuh untuk 10 SD dan 20 SMP. Verifikasi berkasnya melalui online tanpa offline. Ini ada beberapa jalur PPDB. Untuk zonasi itu 75%, afirmasi 22%, perpindahan 5%, dan prestasi 3%. Baik, waktu tahun lalu itu zonasinya ada zonasi 1, zonasi 2, tapi untuk tahun ini kita hanya mengenal zonasi saja. Yang dimaksud adalah jarak domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju. Di ranking mulai dari jarak terdekat menuju terjauh sampai memenuhi kuota yang ditetapkan. Untuk afirmasi itu bagi masyarakat yang mempunyai PKH atau KIS atau KIP. Perpindahan itu manakala ada surat keputusan pindah tugas orang tua wali dari pejabat yang berwenang. Kemudian jalur prestasi, walaupun dalam peraturan Mendikbud itu prestasi ini dibuka manakala zonasi, afirmasi, dan perpindahan tidak memenuhi, tapi untuk Kota Kupang kita memberi penghargaan untuk prestasi, apakah itu prestasi akademik, prestasi seni maupun prestasi olahraga, itu 3%. Ya, untuk kota misalnya prestasi di tingkat kota itu hanya medali emas saja, baik olahraga, seni maupun akademik. Sedangkan untuk tingkat provinsi kita menggunakan medali emas dan medali perak. Untuk nasional dan internasional itu menggunakan medali emas, perak maupun perunggu. Zonasi PPDB Kota Kupang tahun ini untuk jenjang SD negeri Impres dikelompokkan dalam kelurahan terdekat. Tetapi untuk jenjang SMP negeri dikelompokkan dalam kelurahan sampai di tingkat RT terdekat. Zonasi tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan Wali Kota Kupang nomor 123/Kep/HK/2020. Ini jadwal PPDB-nya untuk online maupun offline itu tanggal 23 dan 24 online, sedangkan offline-nya itu karena kita akan menggunakan protokol kesehatan, maka kita waktunya ditambahkan 1 hari menjadi 22 sampai 25. Seleksinya tetap sama 26 sampai 27. Pengumumannya tanggal 29 dan pendaftaran ulang tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli tahun 2020. Untuk offline itu di sekolah masing-masing itu pukul 8 sampai 12 WITA, sedangkan online itu 3 kali 24 jam. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, pendaftaran secara online pada laman https://kupangkota.siap.ppdb.com/ Ini mudah-mudahan ini menjadi bahan sosialisasi untuk masyarakat juga. Nah, sebelum aktivitas pendidikan di era new normal, perlu saya sampaikan bahwa untuk menentukan RT kelurahan terdekat dengan sekolah yang bersangkutan, kami sudah melakukan sosialisasi dan uji publik dengan teman-teman kelurahan se-Kota Kupang itu kurang lebih 6 hari
dan selesainya itu tanggal 2 Juni 2020. Dan hasil uji publik ini kemudian kita membuat SK Wali Kota untuk penentuan zonasi. Baik, aktivitas pendidikan di era new normal ini yang terakhir surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa apabila kita akan melakukan pendidikan dengan tatap muka, maka yang kita harus lakukan adalah ada 12 hal. Ini yang pertama, proses screening kesehatan, kemudian screening zonasi lokasi, kemudian lakukan tes COVID-19, tanda lulus screening, sosialisasi virtual, atur waktu KBM, dan yang ketujuh, data dan cek kondisi, posisi duduk siswa, guru tetap, artinya guru tanpa mobilitas jalan kiri kanan, dia tetap di depan saja. Kemudian jaga jarak ideal, melakukan screening harian, dan tidak berkumpul. Nah, edaran ini juga, Bapak Ibu semua dan anak-anak semua, edaran ini juga memberi arahan bahwa kalau kita harus melakukan proses belajar tatap muka, maka jamnya itu tidak seperti jam biasa, tetapi paling banyak itu 4 jam. Nah, ketentuan ini memberi ruang kepada kita sekalian, dinas dan para guru, kepala sekolah, untuk membuat semacam ada shift-shiftan. Jadi ada shift 1, shift 2, bahkan kalau memungkinkan misalnya kita bikin sampai shift 3. Kenapa kenapa ini kita siap, khususnya Dinas Pendidikan Kota siap, karena begitu banyak masukan khususnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, se-Indonesia, dan juga Ikatan Dokter Anak di NTT, Dokter Taolin, itu menghendaki kalau bisa kita jangan buru-buru melakukan proses belajar mengajar yang tatap muka, tetapi kalau bisa kita tetap mempertahankan belajar di rumah ini. Nah, oleh karena itu pemerintah kota sendiri, kami Dinas Pendidikan belum ada keputusan final apakah dalam proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini, apakah kita tetap menggunakan proses belajar di rumah atau kita belajar di sekolah. Hari ini kita akan bersurat ke Bapak Wali Kota Kupang, ke gugus tugas Kota Kupang dan gugus tugas provinsi untuk memohon pertimbangan apakah kita tetap berada pada belajar di rumah atau kita melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah sebagaimana biasa. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Dinul atas pemaparan terkait PPDB dan juga pelayanan pendidikan di era new normal ini. Menarik di sini yang saya simpulkan bahwa untuk di Kota Kupang sendiri terdapat sekolah-sekolah yang melaksanakan PPDB secara online dan berdasarkan Juknis untuk zonasi di Kota Kupang ini 70%, afirmasi 22%, pindah melalui jalur kepindahan 5% dan jalur prestasi 3%. Nah, untuk zonasi ini sendiri yang biasanya memang menjadi fokus masyarakat ini, itu di Kota Kupang sendiri dia di ranking dari jarak terdekat hingga terjauh sampai memenuhi kuota sekolah itu. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Dumul.
Kita langsung ke sesi berikutnya, Bapak. Di sesi ini saya akan membacakan pertanyaan yang tadi sudah beberapa pertanyaan yang saya bacakan ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3. Ini saya bacakan lagi, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Ini ditujukan kepada semuanya. Ini mohon respon dari semuanya. Saya mulai dari Bapak Kepala Dinas, tapi saya bacakan dulu. Jadi ini dari Abdur Rahim. Beliau bertanya terkait dengan sekolah dekat. Jadi ada sekolah yang dekat dengan rumahnya, tetapi anaknya itu tidak masuk di dalam zonasi. Sepertinya ini pengalaman di PPDB tahun lalu, gitu. Nah, terkait hal ini, Bapak, mohon responnya. Apakah apa penyebabnya mungkin, lalu bagaimana solusi terhadap permasalahan ini? Dari ketiga narasumber, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Beni selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi untuk Pak Abdurrahim, ya saya mohon maaf kalau kali lalu anak Bapak itu tidak bisa diterima di sekolah yang ini. Ini kalau seandainya memang anak Bapak tahun lalu itu di level sekolah menengah, ya saya tidak tahu di mana, tetapi memang apa yang dilakukan dalam pendaftaran dengan menggunakan sistem online ini, kita berkejaran dengan waktu. Dan juga semua orang dalam zona itu mungkin jumlahnya terlampau banyak. Jadi jumlah yang mendaftar itu terlampau banyak, sehingga mungkin sekali dia terlambat mengakses, dan orang dari zona yang sama sudah mengakses duluan, dan kebetulan kuotanya penuh. Nah, ketika kuota penuh, maka sistem langsung mengunci. Sistem tidak bisa kita ajak kompromi, karena memang itulah aturan yang sudah kita buat tertuang di dalam Juknis, sehingga ya sekalipun dia berada dekat atau di dekat pagar berbatasan langsung dengan sekolah, tetapi karena terlambat mengakses, akhirnya dia tidak tertampung. Nah, itu ya kita harus bisa menerima, karena jumlah sekolah kita memang terbatas, khususnya sekolah negeri itu terbatas, dan animo dari masyarakat itu cukup tinggi. Karena semua pilihan pertama sekolah negeri, apalagi dalam tanda kutip mau pilih sekolah favorit. Nah, ini yang kemudian membuat permintaan akan sekolah negeri itu sangat tinggi. Saya juga mau sampaikan bahwa tahun lalu kita dengan sistem online, zonasi dan lain sebagainya, itu tidak ada kelebihan rombel. Tadi dalam awal penyampaian ada komentar-komentar dari pemirsa bahwa masih ada kelebihan rombel. Mulai tahun lalu sekolah-sekolah itu sudah sesuai dengan kuota. Jadi tidak ada lagi kelebihan rombel. Kelebihan rombel itu memori sebelumnya. Ya, itu kami akui bahwa sebelumnya, sebelum 2019 itu ada kelebihan rombel. Tapi mulai 2019-2020 tidak ada. Kemudian kata belece, minta maaf, saya minta maaf, mungkin itu praktek-praktek lama. Tapi sejak 2019 tidak ada kata belece. Dari pimpinan tertinggi kita, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sampai ke jajaran di bawah. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Tidak ada kata belece. Kami tetap pegang pada Juknis. Sehingga semuanya berjalan aman, tentram, tidak ada gejolak. Ya. Kemudian bahwa ya saya hanya sekedar mengulas, karena tadi dalam pernyataan awal Ibu Moderator menyampaikan itu, saya pikir itu, dan kalau seandainya dalam zona 1 itu masih terjadi seperti itu, kami tidak bisa berkata lebih, karena memang masing-masing sekolah sudah ditetapkan kuota, itu sesuai dengan daya tampung dan rombel maksimal dari sekolah tersebut.
Nah, mungkin dari kami untuk sementara demikian, dan kami kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Beni atas tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Abdul Rahim. Saya langsung ke Bapak Dumul selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Ini pertanyaan dari Pak Abdul Rahim juga masih sama. Mohon responnya Bapak terkait dengan pengalaman beliau di mana beliau rumahnya dekat dengan sekolah tapi tidak masuk dalam sistem zonasi. Mohon responnya Bapak Dumul. Ini Bapak lagi ngomong ya? Bisa didengar? Oh ya, bisa Bapak. Silakan Bapak. Halo? Bisa? Bapak. Ya, sudah bisa Ya. Bapak. Memang betul. Khusus yang SMP tahun lalu itu ada kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu tahun ini kita tidak hanya bilang kelurahan A, B, C, tetapi kita mendarat sampai ke RT. Contoh ya, contoh SMP 1, SMP 2 itu irisannya adalah kelurahan OTT. Pak Kepala Ombudsman ini pasti tahu, Pak Darius. Nah, oleh karena itu, yang lebih dekat ke SMP 1 itu adalah RT 1 sampai 18. Ketika orang mau masuk, warga OTT mau masuk di SMP Negeri 1, kakaknya menjelaskan bahwa dia adalah RT 1 sampai RT 19 masuk daftar. Tapi kalau dia 19, ketika entry datanya langsung merah. Dia untuk kelurahan OTT RT 19 sampai 29 itu dia masuk di SMP Negeri 2. Untuk tahun ini kita servis masyarakat sampai ke tingkat itu, sehingga jangan sampai orang bilang kita ini tinggal di tiris sekolah, di sebelah pagar sekolah kok kita tidak masuk, orang yang radius 500 sekian meter kok masuk gitu. Jadi untuk kita Kota Kupang misalnya ya, untuk SMP Negeri 2 ya, untuk SMP Negeri 1 misalnya, dia total siswa itu 352. Untuk zonasi hanya 246. Hanya 246. Tetapi karena ruangnya itu sampai dengan 3 hari, maka kita buka sampai dengan 3 hari. Kita tidak akan tutup. Kalau dia sudah mencapai 246, kita tutup. Kita tidak akan tutup. Kita akan buka sampai dengan hari ketiga. Nanti sistem yang seleksi, mana yang paling dekat jaraknya, itu yang diterima. Sedangkan yang lain, dia akan tidak diterima, tetapi itu tidak berarti bahwa anak-anak itu tidak sekolah. Anak-anak itu pasti sekolah karena Juknis mengatur kalau dia tidak dapat sekolah di zonanya, maka dia harus diatur sekolahnya pada zona yang paling dekat atau zona yang jauh. Prinsipnya bahwa untuk PPDB tahun 2020 semua anak-anak Kota Kupang itu pasti sekolah. Kenapa saya sebagai kepala dinas mempunyai keyakinan itu? Karena yang lulus SMP tahun 2020 itu 7.626. 7.626. Yang akan lulus kalau 100% SD, ya, akan lulus kalau 100% siswa SD kelas 6 itu 6.945. Artinya apa? Ada 319 seat tempat duduk yang kosong. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita atur secara baik, sama-sama mengerti antara orang tua dan siswa dan masyarakat, kita bisa atur secara baik. Tidak ada masalah yang
kita tidak bisa selesaikan kalau kita bisa datang omong untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dumul atas tanggapannya terkait permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Abdurrahim. Dan yang terakhir saya mohon responnya dari Ibu Selvina selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 yang mungkin pernah ada pengalaman seperti itu, bisa diceritakan Ibu ya, silakan. Terima kasih Ibu. Kami pengalaman yang tahun lalu, ini mungkin karena kurang sosialisasi. Sehingga ada Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang kurang mengetahui dengan pasti. Mereka berpikir bahwa harus ketika sudah mendaftar, maka itu sudah dengan sendirinya diterima. Padahal setelah daftar itu ada tahapan verifikasi. Itu yang mereka tidak tahu. Sehingga ketika mereka datang hari kedua, itu sudah kuotanya sudah tinggal sedikit. Sehingga itu yang mereka berebutan. Tetapi puji Tuhan, karena hari kedua itu, kalau untuk kami di SMA, mudah-mudahan ini terjadi di SMA. Untuk kami di SMA, Bapak Kepala Dinas dan jajarannya mengatur bahwa hari pertama itu adalah sonasi 1. Untuk tahun kemarin, untuk sonasi itu sudah pendekatannya itu kelurahan. Dan juga sudah RT. Jadi itu sudah sangat menyentuh. Itu pendekatannya kelurahan dan itu RT. Kalau yang 2018 itu pendekatannya masih kecamatan. Hanya kemarin tahun lalu itu yang ada sedikit masalah itu karena kurang paham, kurang mengerti. Sehingga diharapkan untuk kali ini, apalagi untuk Bapak Kepala Dinas dan jajaran untuk provinsi, kali ini sonasi hanya 50%, maka diharapkan harus sosialisasi itu lebih lagi digencarkan. Bukan saja di sekolah, tetapi juga mungkin melalui media cetak, melalui tempat beribadatan, melalui mungkin online, FB, WA, dan seterusnya. Sehingga orang tua murid benar-benar paham akan urutan proses pendaftaran online ini. Kami terus terang, kami berapresiasi untuk Bapak Kepala Dinas dan jajarannya yang merancang PPDB online. Kami sekolah merasa sangat terbantu. Sebab biasanya setiap tahun ajaran baru itu adalah waktu momen yang sangat menakutkan untuk SMA 3. Tetapi puji Tuhan, sudah 2 tahun ini, tahun 2018 masih agak sedikit penekanan. Tetapi tahun lalu, puji Tuhan, itu sudah kurang lebih hanya sedikit saja. Itu masalahnya ada pada presentasi akademik yang hanya 5%. Tetapi kali ini sesuai dengan apa yang tadi Bapak Kadis sudah paparkan, sekalipun belum ditandatangan juknisnya, itu untuk prestasi itu sudah 30% dan 25% itu untuk prestasi akademik. Jadi kami percaya persoalan yang kemarin itu sudah mampu meminimalisirnya. Terima kasih Bapak Kadis, terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih atas sharing pengalamannya Ibu Selvina. Baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan yang berikut. Yang berikut juga ini ditujukan kepada seluruh narasumber. Dari Bapak Anugrah, beliau menanyakan bahwa apakah sekolah diizinkan untuk membantu siswa untuk membeli buku dalam mendukung pembelajaran online dikarenakan untuk pembelian buku dari dana BOS itu tidak cukup. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Anugrah, mohon direspon oleh ketiga narasumber. Yang pertama saya serahkan ke Bapak Beni untuk merespon pertanyaan ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu moderator. Jadi pertanyaan dari Bapak Anugrah ini, apakah sekolah diperkenankan untuk bisa mengadakan buku? Ketentuan aturan tidak membolehkan sekolah jadi agen atau jadi penyalur buku. Kecuali dari dana BOS memang ada pengadaan, itu kewenangan sekolah. Tetapi kalau dengan menggalang dana dari siswa untuk membeli atau mewajibkan siswa membeli buku dari sekolah, itu ketentuan tidak memberikan atau tidak mengizinkan. Tetapi mungkin ada praktek-praktek di mana buku itu mungkin susah kalau dibeli secara satuan.
karena tidak terdapat di toko buku di daerah misalnya. Maka mungkin ada inisiatif dari orang tua untuk sampaikan kepada sekolah agar sekolah bisa memesan. Saya pikir kalau seperti ini saya kira tidak sepanjang, itu bukan pemaksaan dari sekolah. Tetapi karena sekolah bisa mengakses katakanlah penerbit dan lain-lain, dia hanya sebagai koordinator. Dia mengkoordinir untuk pengadaan buku, tapi sesuai keinginan siswa, bukan diadakan oleh sekolah dan dipaksakan oleh sekolah untuk membelinya. Saya pikir kalau kasusnya seperti itu, ya kenapa tidak? Ini untuk kelancaran proses pembelajaran sebenarnya. Saya pikir dari saya cukup demikian. Saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik. Terima kasih banyak Bapak Beni, terima kasih atas pujiannya juga Bapak. Ya, jadi begitu tadi ya respon dari Bapak Beni terkait dengan bagaimana sih apakah sekolah atau orang tua bisa membantu dalam pembelanjaan buku untuk penunjang kegiatan belajar mengajar ini. Lanjut, saya mohon responnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Dumul masih bergabung bersama kami, Bapak? Halo, Bapak Dumul. Bapak Dumul masih. Oh, ya. Baik, Bapak Dumul. Ya, ini saya minta responnya. Ya, sama seperti penjelasan yang dikemukakan oleh Pak Kadis, sekolah itu tempat pendidikan, bukan toko buku. Sekolah itu bukan toko buku. Apalagi khusus untuk SD, SMP di Kota Kupang. Kalau ada kepala sekolah, kalau ada guru yang menjual buku, masyarakat tolong informasi ke kami. Bahwa siswa itu penting memiliki referensi, ya. Betul. Supaya ada bahan bacaan di rumah. Kami setuju. Tetapi tinggal memberitahukan apa judul bukunya, siapa pengarangnya, penerbitnya siapa, toko buku di Kota Kupang itu terlalu banyak. Jadi guru tidak diperkenankan untuk menjual buku di sekolah. Betul kalau Pak Kadis Pendidikan katakan bahwa ada sekolah-sekolah SMA yang jauh sekali dari toko-toko buku, kemudian diminta guru, orang tua minta guru untuk pesan 10 atau 20 orang anak, itu menurut saya sangat masuk akal. Tapi kalau untuk di Kota Kupang sangat tidak masuk akal kalau guru jual buku. Memang di Kota Kupang saya harus jujur katakan bahwa ada SD atau SMP yang menjual buku, ya, guru menjual buku, itu kita sudah larang, tidak boleh. Biarkan siswa beli di toko buku atau di penerbit mana, silakan, untuk menambah referensi pada proses belajar mengajar ini, apalagi ini misalnya kita persiapan untuk belajar secara online ke depannya. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Dumul atas responnya. Jadi dilarang ya, tidak boleh guru-guru itu menjual buku kepada murid-muridnya. Ya, yang berikut Ibu Selvina, saya mohon respon singkatnya Ibu ya terkait dengan pertanyaan masyarakat ini. Ya seperti tadi pengalaman dari SMA Negeri 3 Kota Kupang seperti apa? Silakan Ibu, singkat saja Bu. Terima kasih Ibu. Tadi Pak Nugraha menanyakan bahwa apakah siswa perlu membeli buku untuk mendukung pembelajaran online. Kami menggarisbawahi bahwa perlu sekali siswa memiliki buku, karena itu sebagai sumber untuk siswa belajar, sekalipun itu di rumah. Yang kedua, supaya Bapak Ibu ketahui dan juga orang tua murid dan masyarakat ketahui bahwa yang bisa dibeli dari BOS itu adalah, kalau untuk SMA itu kurikulum K13. Kurikulum 13 itu ada mata pelajaran dikelompokkan dalam wajib A, wajib B, dan peminatan. Untuk BOS bisa membeli itu melalui sekolah, itu adalah kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B.
Sedangkan kelompok mata pelajaran peminatan itu tidak bisa dibeli oleh BOS untuk semua siswa. Bisa juga dibeli oleh BOS, tapi itu hanya sebagai referensi untuk di perpustakaan. Apabila ada anak yang memang benar-benar tidak memiliki, dia bisa meminjam. Tetapi meminjam tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Itu meminjam hanya untuk pakai pada saat KBM. Setelah saat KBM itu dikembalikan. Nah, ini kendala. Nah, untuk kondisi ini maka orang tua murid punya kewajiban juga untuk membiayai siswa. Ya, memang tidak boleh untuk sekolah menjual buku. Memang itu tidak ada. Tetapi yang ada itu adalah atas permintaan siswa melalui orang tua, maka sekolah mengantisipasi, mendekatkan, sehingga ada beberapa penerbit misalnya mendekati sekolah atau mendekati guru untuk membantu memfasilitasi. Tapi itu pun tidak dipaksakan bagi anak yang punya kemampuan untuk membeli. Ya, jadi misalnya melalui Erlangga ada 30 atau 40 eksemplar, ada anak yang mengambil 20, sisa 10 diambil kembali, tapi itu bukan dipaksakan. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa sekolah tidak menjual buku. Ya, kalau ada 1-2 mata pelajaran yang karena ada anak sendiri mencari keluar itu susah. Ke toko buku itu pun tidak ada. Yang hanya bisa itu melalui penerbit. Jadi kadang-kadang itu penerbit mendatangi dan itu membantu memfasilitasi, bukan menjual. Ya, jadi hanya untuk memudahkan siswa untuk kegiatan mendapatkan sumber, mendapatkan buku untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena kalau misalnya kalau buku wajib AB itu dipinjamkan kepada siswa dan siswa bawa pulang. Setelah misalnya kelas 10, setelah ujian kenaikan kelas, baru dia kumpulkan lagi. Nanti untuk adik-adiknya yang kelas 10. Demikian juga untuk kelas 11. Setelah dia sudah kelas 11 dikasih, setelah dia naik kelas 12, dia kembalikan lagi untuk adik-adiknya kelas 11. Demikian pun kelas 12. Ya, setelah dia gunakan, maka dia kembalikan lagi untuk kelas adik-adiknya di kelas 12. Jadi pemerintah itu membiayai wajib A, wajib B. Kalau misalnya membiayai semua, maka kemungkinan besar swasta tidak jalan. Jadi mohon maaf untuk itu. Jadi khusus untuk mata pelajaran peminatan itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan kami untuk di sekolah ketika masuk tahun ajaran baru dan ketika penerimaan rapot itu kami juga sudah menyampaikan kepada orang tua murid. Karena betapa pentingnya itu minimal 1 sumber itu minimal. Sekalipun mungkin juga bisa lewat e-book, mungkin dia juga bisa. Ya, dia bisa juga. Tetapi bagaimana untuk penekanan literasinya itu penting. Mungkin kami dari itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvina atas penjelasannya, sangat rinci. Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh juga ya buat sekolah-sekolah lain dan juga bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi. Baik, pertanyaan berikut ini khusus ditujukan kepada Bapak Dumul, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, di mana pertanyaannya berasal dari masyarakat atas nama Muskanan Vola. Beliau bertanya, bagaimana untuk PPDB, bagaimana pelaksanaan PPDB untuk TK dan PAUD di dalam kondisi new normal ini? Mungkin Bapak Dumul bisa menjelaskan sedikit bagaimana teknis pelaksanaan PPDB bagi TK dan PAUD ini, Bapak. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. PPDB untuk TK PAUD tetap kita laksanakan secara offline. Hanya saja offline yang kita lakukan itu harus menggunakan protokol kesehatan. Misalnya, ketika masyarakat atau orang tua siswa datang untuk mendaftar siswanya, maka ada kursi-kursi yang kita ngatur 1,5 sampai 2 meter. Terus kemudian hari per harinya itu ya maksimal 30 sampai 50 orang tua yang datang, selebihnya nanti kita tunda pada besok hari. Itu antara teknisnya selain persyaratan-persyaratan lain. Itu kita sudah siap. Terima kasih, Ibu.
Baik, terima kasih banyak Bapak Dumul atas responnya. Jadi memang untuk TK dan PAUD ini tetap pelaksanaannya offline, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Dumul atas informasinya. Dan ini pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga sudah hampir habis. Pertanyaan ini sepertinya lebih ke mohon perhatian Bapak ya, dari masyarakat atas nama Zamrud. Beliau mengatakan bahwa bagaimana dengan kami di sekolah pelosok yang sangat minim fasilitas, tetapi masih melaksanakan harus dipaksakan untuk melaksanakan pembelajaran online sehingga terkesan ini adalah libur panjang. Apakah ada solusi dari Dinas Pendidikan terkait? Ini mungkin lebih dikhususkan ke Bapak Beni, Pak ya. Mohon direspon, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi Pak Janggut, ya, jadi Pak Janggut mempersoalkan kalau ada pembelajaran bagi anak-anak di pedalaman yang dipaksakan secara online. Ya, sayangnya bahwa Pak Janggut tidak menyebutkan itu sekolah mana supaya kami bisa kontrol. Yang jelas bahwa pembelajaran itu tidak dipaksakan. Kami menyarankan agar sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Kondisi siswa, kondisi guru, kondisi sarana prasarana yang tersedia. Jadi tidak semuanya harus online. Kita ada 3 opsi yang bisa digunakan baik secara parsial maupun secara kombinasi antara 3-3 itu. Jadi di dalam satu sekolah bisa dilakukan hanya online saja, hanya offline saja, atau hanya manual saja. Atau kombinasi antara ketiga atau 2 dari model yang kita tawarkan. Jadi harapan saya bahwa kalau ini hanya merupakan opini, mudah-mudahan mari kita lihat bahwa kita sementara berupaya agar anak-anak sekolah haknya tidak terkuras karena ada persoalan COVID-19. Hak mereka tetap terjamin lewat proses pembelajaran. Nah, kalau seandainya memang ini fakta, kami membuka diri untuk bisa disampaikan secara jelas. Ini kejadian di sekolah mana supaya kami bisa menghubungi dan bisa mengarahkan agar guru-guru jangan memaksakan kehendak, tapi menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di sana. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Beni atas responnya. Jadi memang untuk pembelajaran ini tidak dipaksakan. Jika sekolah memang tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online, maka disesuaikan dengan kemampuan dari daerah tersebut, disesuaikan dengan keadaan di daerah tersebut. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh pemirsa yang sudah bergabung dalam diskusi virtual Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sudah masuk ke sesi terakhir. Di sesi ini saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Masing-masing diberikan kesempatan 5 menit untuk menyampaikan closing statement. Diharapkan di closing statement ini bisa serinci-rincinya, sedetail atau seringkas-ringkasnya terkait dengan apa sih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PPDB dan juga pelaksanaan pendidikan di era new normal ini. Kesempatan pertama kembali lagi saya serahkan kepada Bapak Beni untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 5 menit, Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator. Untuk closing statement saya yang pertama bahwa dalam era penularan COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau proses penerimaan siswa baru harus tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau proses pembelajaran tetap harus berlangsung karena itu merupakan hak dari peserta didik. Namun, dalam pelaksanaan PPDB dan juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kesehatan dan keselamatan warga pelajar itu menjadi utama. Itu menjadi utama sehingga
target yang mau dicapai dalam kurikulum itu menjadi nomor 2. Nah, untuk itu saya harapkan kita semua orang di bidang atau yang sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentunya harus sepakat bahwa proses pembelajaran, proses pendaftaran harus berjalan, tetapi protokol kesehatan atau yang telah kami adopsi dalam Juknis menjadi protokol pendidikan ini harus tetap diperhatikan dan dilaksanakan demi keselamatan dan kesehatan warga belajar. Terima kasih, itu closing statement dari kami. Terima kasih banyak Bapak Beni atas closing statement-nya. Singkat, padat, jelas, dan semoga ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat bisa memahami. Baik, lanjut yang berikut ke Bapak Dumul. Bisa disampaikan closing statement-nya, waktunya 5 menit. Bapak Dumul, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Badai pasti berlalu. Badai COVID pasti berlalu, tetapi kapan berlalunya kita belum tahu. Apapun dan kapanpun dia berlalu, sekarang masih pandemi. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus hidup bersama-sama dengan COVID. Kita tidak mungkin tinggal di rumah secara terus-menerus. Proses PPDB tanggal 22 ini pasti jalan. Oleh karena itu, masyarakat tolong melihat baik-baik laman mana yang bisa diikuti, sehingga jangan sampai sudah habis waktunya baru datang mempersoalkan itu kepada kami. Kami sebagai Dinas Pendidikan, sebagai instansi teknis, kami akan sosialisasi dan kami sudah mulai hari ini melalui RRI dan juga melalui Ombudsman. Ini termasuk salah satu sosialisasi. Terima kasih banyak. Dan kami juga akan sosialisasi sampai ke tingkat bawah. Apakah itu kelurahan, apakah itu gereja, masjid, pura, untuk kami menyampaikan, menempel pengumuman tentang zonasi ini, sehingga semua masyarakat tahu kapan dan bagaimana mereka bisa mendaftar anak mereka itu di sekolah mana yang mereka tuju. Untuk proses belajar mengajar, apakah di rumah atau di sekolah nantinya, perkembangan COVID ini setiap saat kita bisa ikuti, sehingga hari ini pun kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang hendak menyurati Pak Wali Kota, menyurati gugus tugas Kota Kupang dan gugus tugas provinsi untuk meminta informasi yang sejelas-jelasnya, apakah kita tetap melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar di rumah, atau kita bisa sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Kalau ada jawaban itu, maka kami sebagai instansi teknis itu menyusun formulasinya. Maka bagaimana kalau dia tetap di rumah, bagaimana kalau dia harus masuk semuanya, atau kita membagi ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Prinsipnya bahwa anak-anak didik yang ada di Kota Kupang ini tidak boleh dirugikan karena pandemi COVID-19. Itu prinsip kerja kami, walaupun memang betul Pak Kadis Pendidikan Provinsi menggarisbawahi bahwa target untuk mencapai kurikulum itu dalam era ini tidak, karena memang kita semua tahu, kementerian juga sadar bahwa tidak mungkin dalam sebuah bencana, sebuah kondisi bencana baru kita bisa menargetkan 100% ketercapaian kurikulum. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu orang tua, saya minta dan anak-anak semua tetap tenang,
kita akan melaksanakan proses belajar mengajar, apakah di rumah atau di sekolah, nanti kita lihat waktunya kemudian. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Dumul atas closing statement-nya. Dan yang terakhir, saya minta kesediaan Ibu Selvina untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 5 menit, Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Jika mau menunggu sampai siap, kita akan kehabisan waktu hanya untuk menunggu. Roda pendidikan harus terus berjalan dalam kendala dan hambatan yang mencekam sekalipun. Bapak Ibu insan pendidik, situasi pandemi COVID-19 memacu kita untuk terus tingkatkan kompetensi diri kita. Tuntutan kreatif dan inovatif dalam memberi pelayanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat adalah mutlak. Sekolah tak akan berjalan sendiri dalam menjalankan roda pendidikan. Maka Bapak Ibu orang tua dimohon dukungan mutlak dari rumah. Mari kita kerjasama, saling mendukung, saling mendoakan, saling percaya, saling menjaga dalam menata masa depan anak-anak kita dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Salam sehat dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvina atas closing statement-nya. Yang berikut, izinkan Kepala Perwakilan kami untuk menyampaikan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan diskusi kita kali ini, dan juga penutup dari kami, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesempatan saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kepada Bapak Benyamin Lola, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan meluangkan waktunya 2 jam. Tadi pagi saya itu sudah sekitar 2 jam bersama kita. Mudah-mudahan informasi ini menyebar hingga ke pelosok-pelosok. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dumul Jami, Bapak Kadis Kota Kupang. Mohon maaf, saya merepotkan sekali Bapak Dumul pagi ini karena harus mondar-mandir dari RRI kembali ke kantor. Terima kasih banyak Bapak Dumul. Terima kasih yang ketiga saya tujukan kepada Ibu Selviana, Ibu Kepala SMA Negeri 3 Kupang. Ibu Selviana ini biasanya paling sibuk dan paling dicari kalau PPDB. Tapi terima kasih karena tahun lalu 2019 Ibu tidak sibuk lagi. Mudah-mudahan tahun ini juga demikian. Nah, kami menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota serta sekolah-sekolah untuk menyukseskan PPDB 2020 sambil kita menunggu juknisnya, dan juknis baru new normal pendidikan ini yang bakal nanti Bapak Ibu keluarkan. Kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu, mudah-mudahan pelaksanaannya lancar dan sukses tahun ini. Sekali lagi kami mohon maaf, mestinya jika situasinya normal, barangkali kami akan mendatangi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Tetapi karena ini situasinya tidak normal, kami menggunakan media ini untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini tersebar hingga ke pelosok, dan kami mohon izin, barangkali nanti videonya akan kami sebarkan lagi berkali-kali. Mudah-mudahan bisa sampai ke sekolah-sekolah di tingkat desa. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu pada diskusi-diskusi virtual mendatang. Terima kasih, selamat siang. Baik, pemirsa sekalian dan para narasumber, akhir kata kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi baik aktif maupun pasif dalam diskusi virtual ini. Harapan kami diskusi ini bisa membawa manfaat terutama bagi perbaikan pelayanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita tercinta ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dalam diskusi virtual Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang.